6 fakta Kopsus TNI, pasukan super elit dari para elit. Komando Pasukan Khusus TNI atau Kopsus TNI, unit Komando Pasukan Elit TNI ini genap berusia 3 tahun. Pada 30 Juli 2022, Kopsus TNI resmi dibentuk pada 30 Juli 2019, era Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Pembentukan Satuan Elit Gabungan 3 Matra ini didasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI yang diteken Presiden Jokowi pada 3 Juli 2019. Kopsus TNI melengkapi jajaran satuan elit yang telah dimiliki TNI sebagai satuan elit, kata Marskal TNI Hadi Cahyanto saat peresmian Kopsus TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Perpres Nomor 42 Tahun 2019, Kopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan yang tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di luar maupun di dalam negeri untuk rangka mendukung tugas pokok TNI. Kecepatan gerak ini sangat penting guna meningkatkan efektivitas TNI dan merespon operasi khusus, karena sebelumnya Mabes TNI harus terlebih dahulu meminta pasukan kepada masing-masing matra dalam proses pelaksanaan operasi khusus untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai satuan elit TNI tersebut. Berikut ini fakta-fakta Kopsus TNI. 1. Sama dengan Kopsus GAP, bentukan Muldoko. Marskal TNI Hadi Cahyanto saat peresmian Kopsus TNI pada 30 Juli 2019 menyatakan bahwa satuan elit ini dibentuk sebagai bagian peran serta TNI dalam upaya pemberantasan aksi terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hadi mengamini bahwa Kopsus TNI sama seperti Kopsus GAP TNI yang diinisiasi oleh Jenderal Muldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI. Untuk diketahui, Kopsus GAP diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Muldoko. Pasukan berjumlah 90 prajurit pilihan ini bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Kopsus GAP sifatnya operasi luar biasa, namun kemudian status satuan ini dibekukan. Saat itu belum ada undang-undangnya, dan sekarang sudah ada undang-undangnya, keputusan Presiden, dan peraturan Presidennya untuk pembentukan Kopsus TNI, kata Hadi kepada wartawan pada saat peresmian Kopsus TNI. 2. Berasal dari pasukan elit 3 matra. Kopsus TNI beranggotakan 500 prajurit, terdiri dari 1 kompi pasukan penindak, 100 personel, dan 400 personel pendukung gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Satuan ini sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden. Perlu saya tegaskan, dengan dibentuknya Kopsus TNI bukan berarti menihilkan peran pasukan khusus matra masing-masing. Namun justru saya ingin mensinergikan pelaksanaan tugas TNI secara gabungan, sebagaimana doktrin Tri Matra Terpadu, Tri Dharma Eka Karma, tutur Hadi, Selasa 30 Juli 2019. Menurut Hadi dalam siaran persnya, Kopsus TNI membawahi operasi menggunakan 3 matra, tapi dalam operasinya sesuai dengan tugas masing-masing matra, termasuk dalam mengatasi aksi terorisme. Pasukan ini bermarkas Gedung Maku Kopsus TNI di Komplek Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. 3. Anggaran Kopsus TNI 1,5 triliun rupiah.
Pada September 2018, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengajukan anggaran untuk 2019 sebesar 107 triliun rupiah, sebanyak 1,5 triliun rupiah. Di antaranya dialokasikan untuk pembentukan Kopsus TNI. Alokasi anggaran untuk Kopsus TNI mencakup pembangunan sarana dan prasarana, pemberian material khusus, senjata dan lainnya. Katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 September 2018. Sebagai satuan baru, kata Hadi, Kopsus TNI harus membangun sistem efektif dan modern dengan menggabungkan kekuatan kinetik dan non-kinetik. Dengan begitu, Kopsus dapat menuntaskan setiap tugas yang diberikan dengan cepat, akurat, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Mengawal penjemputan WNI dari Wuhan, Cina. Sejak awal dibentuk, Kopsus TNI sudah menunjukkan kiprahnya dalam menangani COVID-19, salah satunya mengawal dan mengamankan penjemputan WNI dari Wuhan, kota yang pertama kali muncul kasus virus corona. Menurut Hadi, TNI memantau pergerakan pesawat Batik Air tipe Airbus A330-300 yang dipakai menjemput 250 WNI pada 1 Februari 2020. Setelah mendarat di Bandara Batam, WNI dari Wuhan langsung masuk ke pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk dievakuasi ke Pulau Natuna sebagai pusat karantina waktu itu. 5. 408 personil untuk pengamanan G20 di Bali. Dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali, sebanyak 408 personil Kopsus TNI tergabung ke dalam Satgas Pengamanan PPIP G20 di Bali. 6. Dipimpin oleh Pati Bintang 2. Berdasarkan Perpres 42 tahun 2019, Kopsus TNI dipimpin oleh Komandan Kopsus TNI dan Kopsus TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dikoordinasikan oleh Kasum TNI dalam menjalankan tugasnya, dan Kopsus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Kopsus TNI atau Wadan Kopsus TNI. Dalam lampiran Pilpres disebutkan bahwa Dan Kopsus TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang 2, sementara Wadan Kopsus TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang 1. Saat ini Dan Kopsus dijabat oleh Majen Joko Purwo Putranto, lulusan Akademi Militer tahun 1990 yang berpengalaman dalam infanteri Baret Merah atau pasukan elit Kopassus.